Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Radi Saputro. Saudara, memasuki tahun 2025 ini, sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Hal ini tidak cuma menjadi pukulan telak bagi karyawan, tetapi juga berpotensi mengancam perekonomian Indonesia. Dari Januari hingga Maret, saudara, tahun 2025 ini, kita lihat di sebelah kanan layar kaca Anda, sedikitnya 17.000 karyawan kehilangan pekerjaan akibat PHK. 12.000 diantaranya merupakan pekerja dari industri tekstil. Sejak tahun 2023, angka pemutusan hubungan kerja meningkat dari sekitar 60.000 menjadi 77.000 di tahun 2024. Dan di tahun ini, per Januari saja, jumlah PHK yang dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja mencapai 3.300 orang. Hampir 80%-nya terjadi di ibu kota, di Jakarta. Lalu di tengah badai PHK ini, apakah Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto? Kita akan bahas usai tayangan yang berikut ini. Di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industrial, menurut data BPS, Indonesia tengah mengalami deflasi pertama dalam 25 tahun terakhir. Menurut Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar, deflasi Indonesia sebesar 0,09% pada Februari 2025 justru menunjukkan perlambatan ekonomi. Banyaknya PHK menjadi imbas dari problem yang lebih besar, yakni ada hambatan faktor struktural dan regulasi yang mencekik investasi. Ya, Indonesia mengalami deflasi pertama dalam 25 tahun terakhir. Dan secara teori deflasi kan meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi kenyataannya di Indonesia hari ini deflasi sepertinya lebih menggambarkan perlambatan ekonomi. Jadi banyak perusahaan menghadapi penurunan permintaan sehingga mereka merasionalisasi tenaga kerja untuk bertahan. Jadi sebagian bahkan terpaksa memangkas biaya termasuk dengan melakukan PHK. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, setidaknya ada kurang lebih 16.233 orang terimbas PHK dari sejumlah sektor usaha. Pada awal Maret lalu, setidaknya ada kurang lebih 10.000 karyawan PT Sritex yang di-PHK karena status perusahaan yang telah pilot. Ada sejumlah perusahaan di luar PT Sritex menawarkan lowongan baru untuk ex-karyawan PT Sritex, yakni sebanyak 22.000 lowongan dengan berbagai sektor, salah satunya tekstil. Hingga hari ini setidaknya ada kurang lebih 3.000 ex-karyawan PT Sritex yang melakukan verifikasi untuk melamar sesuai dengan kriteria lowongan. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan pemerintah daerah hanya bisa membantu penyaluran lowongan pekerjaan melalui perusahaan di sekitar Sukoharjo. Kami selaku Bupati Sukoharjo ikut prihatin dengan kejadian ini, ya tentunya kami selaku pemerintah Sukoharjo hanya bisanya membantu dengan Dinas Tenaga Kerja, yaitu untuk menyandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Sukoharjo. Jadi kita komunikasikan ada lowongan berapa kita dengan tenaga kerja kita siapkan. Kemarin gimana? Ya saya senang pandai kerjakan kembali, ya monggo senang pandai sini bisa jalan lagi. Alhamdulillah, berarti UKM-nya jalan, ekonominya jalan itu. Menurut Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar, karena PHK terus terjadi sementara penyerapan lapangan kerja tak cukup signifikan, dapat mengakibatkan pekerja informal yang naik. Jika hal ini dibiarkan terus, tak hanya soal PHK, tapi dampaknya akan ke pertumbuhan ekonomi yang lebih menantang untuk mencapai target. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas nasib perkembangan ekonomi di tengah badai PHK, kini sudah terhubung dengan Nailul Huda, ekonom Selyos, dan Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Mas Radi. Saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, awal tahun kita ketahui tadi juga saya memaparkan data, sudah ada puluhan ribu orang yang terkena PHK. Kalau melihat situasi seperti itu, apakah masih bisa dikatakan kondisi Indonesia ini baik-baik saja? Ya, Mas. Kalau kita lihat memang ini kan kondisi Indonesia bisa saya katakan sebenarnya sudah masuk ke lampu kuning gitu ya. Bahwa kalau kita lihat sebenarnya kalau deflasi saya singkirkan aja karena deflasi ini kan banyak dipengaruhi oleh pembentukan harga di listrik gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari kejadian PHK ini menunjukkan ada ketidakkokohan ekonomi kita. Pertama seperti ini kan ketika ada orang di PHK,
kemudian ini akan berimpact kepada permintaan rumah tangga, konsumsi rumah tangga secara agregat gitu kan. Nah, ketika permintaan konsumsi rumah tangga secara agregat menurun, otomatis nih pertumbuhan ekonomi ini bisa terkoreksi gitu kan. Makanya ini yang saya sampaikan, mungkin kita tengah dihadapkan pada satu fase di mana kebijakan pemerintah saat ini sedang diuji gitu kan, bahwa kebijakan pemerintah seperti apa nih yang akan dikeluarkan gitu kan, apakah kebijakan yang dia sifatnya adalah menahan daya beli masyarakat atau justru pemerintah ini akan menggenjot lagi dengan memberikan berbagai insentif gitu kan. Nah, ini yang saya rasa terjadi di 2-3 bulan awal di tahun 2025 ini, Mas Randi. Jika saya boleh mengomparasin, Mas Huda, untuk perbandingan saja, di tahun lalu triwulan pertama tahun 2024, ini Indonesia mampu tumbuh cukup tinggi, perekonomian sebesar 5,11% atau 11%. Ini secara year on year ya kita lihatnya. Nah, itu dipicu dengan kondisi ekonomi yang terdongkrak dengan beberapa momentum, seperti misalnya penyelenggaraan pemilu, Ramadan yang juga mengangkat perekonomian masyarakat begitu. Nah, untuk tahun ini di triwulan pertama ada nggak hal-hal yang bisa memicu juga kebangkitan perekonomian kita? Ya, yang pertama seperti ini, Mas Randi. Memang kalau di triwulan pertama tahun 2024 itu terdongkrak dari dua hal ya, ada pemilu sama Ramadan gitu kan. Dan tahun ini nampaknya Ramadan akan menjadi pemicu utamanya gitu ya. Tidak ada lagi pemilu dan sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat Ramadan ini ada pendapatan disposable masyarakat. Dari sisi mana? Dari sisi ada THR dan sebagainya. Perputaran uang ketika Ramadan Lebaran itu jauh lebih besar dibandingkan dengan triwulan-triwulan selain adanya Ramadan dan Lebaran. Artinya ini mungkin pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 di triwulan 1 tidak akan setinggi tahun lalu, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024 kemarin gitu. Artinya ini bisa di angka 5,05 atau 5,09% gitu kan. Ini yang saya lihat akan terjadi di triwulan pertama tahun ini gitu. Dan kita juga bersyukur bahwa ada 2 bulan awal ini ada insentif berupa diskon tarif listrik. Itu sangat membantu sekali, Mas Aldi. Saya bisa katakan itu bisa membantu sekali karena uang yang tadinya kita keluarkan 500.000 untuk membeli ataupun bayar listrik itu bisa digunakan setengahnya untuk belanja barang-barang lainnya. Makanya ini saya sampaikan, ini adalah pertarungan bagaimana pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang seperti apa. Yang kita harapkan adalah kebijakan yang mampu mengungkit daya beli masyarakat. Ya, ini sangat penting menjelang Hari Raya Idul Fitri terutama. Dan juga diharapkan tidak hanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, tapi kedepannya juga ada buffer atau bumper tertentu untuk menambal kebolongan gitu ya kondisi ekonomi masyarakat. Saya ke Pak Sarman begitu. Kalau begitu saya melihat gelombang PHK ini sepertinya kok jadi hal yang lumrah bagi kalangan pengusaha. Apakah argumentasi ini bisa dibantah kira-kira? Ya, sebenarnya bukannya hal yang lumrah dalam hal ini ya. Karena terus terang kami dari Apindo juga melakukan monitoring dan pemantauan mengenai dinamika tenaga kerja yang saat ini cukup kita rasakan. Dan memang kita lihat bahwa beberapa sektor usaha memang masih memiliki satu tantangan yang berat. Terutama misalnya tantangan di sektor industri padat karya yang dari pandemi kita COVID-19 hingga saat ini juga memang masih belum pulih dalam hal ini. Tapi Mas, kita beberapa mencatat ya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu dinamika tenaga kerja saat ini. Yang pertama kami lihat dari sisi supply. Jadi supply dan demand. Masalah supply ini dunia usaha mengalami pertama masalah tekanan biaya produksi yang cukup signifikan dalam hal ini akibat pertama kenaikan daripada upah minimum, misalnya kenaikan bahan-bahan baku, misalnya biaya logistik yang sangat tinggi, naiknya katakanlah cost of fund yang juga yang masih tinggi, hingga masalah perizinan dan juga katakanlah pungutan liar terjadi, itu juga menjadi salah satu kendala-kendala yang dihadapi oleh dunia usaha. Kemudian dari sisi demand, ya kita tahu bahwa saat ini juga perekonomian global yang tidak baik-baik saja. Kita lihat bagaimana industri padat karya kita ini adalah industri yang sangat tergantung dengan buyer mereka di luar negeri.
Ketika buyer-buyer mereka itu katakanlah turun melakukan order, maka kita lihat bahwa Padat Karya ini melakukan suatu rasionalisasi, melakukan suatu pemutusan hubungan kerja yang sangat-sangat signifikan. Dan kita lihat Mas, baru-baru saja kita lihat bagaimana PHK terhadap 10.000 salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Jadi faktor-faktor ini memang yang harus kita segera kita selesaikan bersama, ya, sehingga kita harapkan misalnya hambatan investasi itu segera kita selesaikan, dan kita berharap bahwa tingkat kepercayaan investor yang cukup tinggi ke Indonesia, kalau kita tidak barengi dengan suatu perizinan dan juga kepastian hukum, tentu mereka tidak akan bisa secepatnya masuk ke Indonesia. Oke, itu jadi PR pemerintah, kepastian hukum, dan tadi saya kok miris mendengar masih ada pungutan liar ternyata ya Pak Sarman ya dalam hal-hal usaha ini. Nah yang ya, saya rasa gini Mas, kita kan melihat bahwa akhir-akhir ini juga kan marak yang namanya bagaimana ormas-ormas ini juga masuk ke daerah-daerah industri misalnya. Itu kan merupakan biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan oleh dunia usaha, dan ini kan pemerintah harus turun tangan. Itu kan salah satu hambatan-hambatan yang ada di lapangan yang mau tidak mau itu menjadi cost bagi pengusaha gitu. Oke, saya ingin mengubah sedikit perspektifnya ke sisi pengusaha dalam hal untuk mengantisipasi jika memang bisa dihindari gitu ya adanya PHK ini. Adakah skema yang bisa ditempuh sebetulnya dari para pengusaha ini untuk tidak melakukan PHK, terutama di jelang Hari Raya Idul Fitri ini? Misalnya meningkatkan efisiensi ini tanpa PHK, misalnya mengalihkan karyawan ke divisi lain atau mengurangi jam kerja. Apakah sudah skema-skema itu sebelumnya sudah ditempuh sebelum melakukan PHK? Ya, biasanya bagi seorang pengusaha, PHK itu adalah merupakan alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Yang jelas kan dilihat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dalam hal ini. Apakah target-target penjualan sudah tercapai dengan jumlah produksi yang sudah disediakan dalam hal ini. Nah, biasanya, jadi ini juga harus kita sampaikan juga nih Mas. Jangan sampai ada isu bahwa pengusaha sengaja melakukan PHK supaya menghindari UMP, THR misalnya. Saya rasa itu tidak ada Mas. Itu tidak ada. Bahwa pengusaha ketika memang katakanlah dalam hal ini kondisi keuangannya bagus, target penjualannya bagus, itu sudah dianggarkan setiap tahun dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat memang pengusaha itu ketika melakukan PHK, dia sudah coba untuk bertahan gitu loh. Katakanlah dalam faktor 3-4 bulan, dia coba bertahan. Apakah terjadi suatu perubahan dalam hal penjualan? Apakah terjadi perubahan dalam hal target-target yang akan dicapai dalam hal ini? Tapi ketika itu sudah tidak tercapai lagi, nggak ada lagi pilihan dalam hal ini, bahwa itu sesuatu yang harus dilakukan, gitu loh Mas. Jadi tidak ada, untuk menghindari THR, saya rasa itu tidak ada, gitu. Saya ke Mas Huda lagi. Mas Huda, kalau memang PHK ini terus terjadi, saya ingin memprediksi juga, atau Anda juga bisa menganalisis, apa efek jangka panjangnya dengan perekonomian Indonesia dan seberapa lama pemerintah bisa memberikan bantalan untuk mereka-mereka yang terkena PHK ini? Iya, Mas. Kalau dalam jangka pendek pasti tadi ya, pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu gitu kan. Kemudian dalam jangka menengah dan panjang, ini akan terganggu dari sisi ya berbagai aspek gitu ya. Dari sisi pengangguran naik kan otomatis kemiskinan akan naik juga gitu kan. Kemiskinan akan naik, otomatis akan beban APBN akan naik kembali gitu kan. Nah, mungkin terlepas dari itu Mas, mungkin saya akan sampaikan, mumpung saya masih ada kesempatan ya, itu adalah merevisi untuk Permendak nomor 8 tahun 2024 gitu kan. Karena apa? Karena ini kalau kita lihat dari sisi jangka menengah dan jangka panjang, kebijakan ini merugikan gitu kan. Mungkin Pak Sarman dan teman-teman di dunia usaha itu pasti akan masih merasakan dampak negatif dari adanya Permendak nomor 8 tahun 2024. Saya beberapa kali ngobrol sama beberapa teman pengusaha, memang mereka mengibaratkan itu menjadi pedang juga bagi dunia usaha kita. Bagaimana tidak, impor-impor itu sangat mudah sekali, Mas Randi, itu masuk ke dalam negeri kita gitu kan. Ini yang menyebabkan produksi di dalam negeri kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor yang harganya murah banget gitu. Makanya ini saya sampaikan itu adalah merevisi Permendak nomor 8 tahun 2024. Itu ya, Permendak 8 2024. Baik. Ya. Nah, saya sedikit minta tanggapan Pak Sarman juga kalau gitu. Bagaimana dengan usulan ini? Merevisi Permendak nomor 8 tahun 2004 ya tadi ya?
Ya, saya rasa memang begini. Kami dari dunia usaha memang sangat-sangat mendukung adanya penyempurnaan, dan kami malah sudah membentuk dengan Kementerian Perdagangan itu yang namanya Satgas Satgas barang-barang import ilegal dalam hal ini. Okay. Kenapa saya katakan tadi? Memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kita adalah bersaing dengan produk-produk import yang masuk secara ilegal dalam hal ini. Jadi saya rasa memang ini sesuatu ya kebutuhan yang harus segera dilakukan. Kita ingin supaya bagaimana agar daya tahan daripada manufakturing kita, industri kita, dari sisi serbuan barang-barang import yang ilegal ini, itu juga harus betul-betul diproteksi oleh pemerintah dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, jangankan yang ilegal, yang legal ada juga kita harapkan juga harus bisa diproduksi. Katakanlah misalnya, produk-produk yang mampu diproduksi UMKM, seharusnya pemerintah juga harus tanda kutip ya memproteksi dalam hal ini. Sehingga apa? Sehingga ya daya saing daripada produk negeri kita ini juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Ya, ini masukan yang sangat berharga tentu saja untuk pemerintah supaya memang jika memang ada peristiwa PHK ke depan bisa dihindari dengan mendengarkan solusi-solusi yang kita bicarakan malam hari ini. Terima kasih Pak Sarman dan Mas Huda telah membagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Mas. Saudara, DPR menyetujui 3 pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Ada Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi.